ada tips yang bisa kita lakukan agar uang kita tidak dicuri oleh tuyul. Kalau amalan ini kita lakukan ternyata masih dicuri juga, waspada. Bisa jadi tuyulnya adalah tuyul kepala hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia yang telah Ia berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam, mari sama-sama untuk kita tetap terus memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman Ruksyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang seputar tuyul yang berusaha untuk mencuri uang. Jadi, pertanyaannya, siapakah tuyul itu? Benarkah tuyul bisa mencuri uang yang kalau kita pikir-pikirkan sesuatu hal yang tidak mungkin? Apalagi uang yang kita simpan itu tersembunyi dan tidak diketahui oleh orang lain. Alhamdulillah, semua sudah kita bahas secara tuntas sehingga kita sudah mengetahui jawabannya. Barulah di sini kita akan mengumpulkan poin-poin di mana dari poin-poin ini ada tips yang bisa kita lakukan agar uang kita tidak dicuri oleh tuyul. Masya Allah. Agar uang kita tidak dicuri oleh tuyul. Kalau amalan ini kita lakukan ternyata masih dicuri juga, waspada. Bisa jadi tuyulnya adalah tuyul kepala hitam. Ada loh manusia, ada loh orangnya, bisa jadi karena dicuri. Nah, apa-apa saja amalan yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa terhindar dari gangguan jin yang biasa disebut dengan tuyul, agar uang kita aman, agar uang kita tidak dicuri, agar uang kita tidak berkurang, sehingga bagi anak-anak kita yang menabung mereka bisa semangat, bahkan kita yang menyimpan uang juga bisa kita kumpul-kumpul dengan tujuan untuk sedekah, infak, dan lain sebagainya. Teman-teman Ruksyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Jadi di sini kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, pertama, rutin kita amalkan. Yang kedua, yakin kita amalkan. Baru setelah itu, pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keamanan dari makanan, harta, maupun benda yang kita miliki. Wah, terkadang ada loh, bukan hanya sekedar uang saja yang hilang, tapi bisa jadi makanan juga tiba-tiba berkurang, tapi bukan anak kita yang memakan, bukan anak kita yang ngambil, dan bukan suami kita atau istri kita yang mengambil makanan tersebut. Dengan sendirinya hilang. Begitu juga dengan harta, termasuk uang, dan lain sebagainya. Apalagi benda-benda yang biasanya kita sukai, yang biasanya kita miliki.
hilang begitu saja tanpa sebab. Dan ini bisa terjadi karena adanya jin yang mengambil makanan, harta, maupun benda-benda yang kita miliki. Jadi, amalkan ini. Insya Allah, rumah kita tidak akan dimasuki oleh tuyul ataupun jin yang berusaha untuk mencuri makanan, harta, maupun benda kita. Apa yang mesti kita amalkan? Yang pertama, sebagaimana yang telah kita kemukakan dari hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ini hadis yang lalu yang pernah kita bahas tentang Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang menjaga kurma, yang ternyata kurma yang ia jaga yangkus, berkurang, hilang. Masya Allah, hilang. Namun saat itu ia menemukan ada satu sosok yang menyerupai binatang, ada satu sosok seperti binatang tapi dia menyerupai anak kecil. Bisa dia pegang, bisa dia sentuh, bisa. Ternyata tangannya, maaf, seperti tangan anjing, bulunya juga seperti bulu anjing. Yang saat itu ternyata ditanya oleh Ubay, apakah kamu jin atau manusia? Masya Allah, langsung ditanya, kamu jin atau manusia? Kamu jin atau bukan? Kamu manusia atau jin? Apa jawabannya? La, bal jin. Aku bukan manusia, tapi aku adalah jin, katanya. Nah, teman-teman Ruksyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, saat itu Ubay bin Ka'ab langsung bertanya kepada jin tersebut, "Fama yunjina minkum?" Apakah yang bisa menyelamatkan kami dari semua gangguan kalian? Apa yang menyebabkan kami ini selamat dari gangguan kalian? Adakah yang bisa kami lakukan? Apakah ada amalan yang bisa kami lakukan yang bisa menyelamatkan kami dari gangguan kalian sehingga kami aman, sehingga kami tidak kalian ganggu, baik dari harta kami, baik dari benda-benda yang kami miliki, ataupun dari makanan, bahkan tubuh kami, keluarga kami sekalipun. Fama yunjina minkum, apa yang bisa kami lakukan agar kami bisa selamat dari kalian? Masya Allah. Qal, saat itu si jin tadi dia menjawab, hadhil ayah allati fi suratil Baqarah. Ada yang bisa menyelamatkan kalian dari gangguan kami. Maka bacalah ayat ini, ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, kita ketahui bahwa ayat ini adalah disebut dengan ayatul kursi. Ayatul kursi, surah Al-Baqarah ayat 255. Amalkan ini, baca ayatul kursi ini. Man qalaha hina yumsi ujira minna yusbih. Masya Allah, dijelaskan lagi sama si jin itu secara detail. Barang siapa yang membacanya di waktu petang, di waktu malam, maka ia akan dijauhkan dari kami sampai pagi. Masya Allah. Bagi kita yang membacanya di waktu malam, maka kita tidak akan didekati oleh jin. Kita tidak akan diganggu oleh syaitan. Kalau kita baca ayatul kursi ini di rumah, maka insya Allah makanan kita aman sampai pagi. Harta kita, uang kita aman sampai pagi. Bahkan benda-benda kita nggak akan hilang kalau kita baca ayatul kursi di waktu malam. Dan itu aman sampai pagi. Wa man qalaha hina yusbih,
ujira minna hatta yumsi. Dan barang siapa yang membacanya di waktu pagi, maka ia akan dijauhkan dari kami sampai petang. Masya Allah. Intinya, jadikan ayatul kursi sebagai amalan pagi dan petang. Ayatul kursi. Masya Allah. Ini dalil yang pertama, yang sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari kisah salah seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yang saat itu kehilangan kurma, yang ternyata setelah dilihat kurmanya berkurang dikarenakan dicuri oleh kalangan bangsa jin. Apa itu? Yang bisa kita amalkan adalah ayatul kursi. Ini masih yang pertama. Ayatul kursi dari dalil yang pertama. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Nah, senada dengan hal ini, seperti yang kemarin kita bahas tentang hadis yang lain yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ini tentang salah seorang sahabat juga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang saat itu ia menjaga zakat di bulan suci Ramadan. Ternyata zakatnya juga ada yang hilang karena dicuri pada malam bulan suci Ramadan. Siapa yang mencuri? Jelas telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadis, "Daka syaitan." Dia adalah syaitan. Jadi kerjaan jin juga, kerjaan setan dari kalangan bangsa jin. Nah, bagaimana kisahnya tentang Abu Hurairah yang saat itu ia bertemu dengan jin yang telah mencuri zakat fitrah, zakat Ramadan yang saat itu ia jaga? Di dalam hadis yang panjang ini telah disebutkan bahwa Abu Hurairah bertemu dengan jin yang telah menyamar menjadi seseorang itu sebanyak 3 kali pertemuan. Jadi sebanyak 3 kali pertemuan. Nah, di akhir hadis ini, jadi kita ambil yang singkatnya saja. Di akhir hadisnya, pada malam yang ketiga, ternyata jin itu memberikan pesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada satu amalan yang bisa ia lakukan sebelum tidur. Nah, saat itu disampaikanlah pesan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Abu Hurairah ketika ia menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Qala li, dia itu berkata kepada aku, ya Rasul, dia itu menyampaikan sesuatu kepadaku, dan yang dia sampaikan adalah, idza awaita ila firashik, apabila kamu hendak tidur di atas tempat tidurmu, apabila engkau berbaring ingin tidur di atas tempat tidurmu, sebelum engkau tidur di atas tempat tidurmu, faqra ayatul kursi, maka baca ayatul kursi yang isinya seperti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, diperjelas lagi oleh syaitan tersebut, min awwaliha hatta takhtimal ayah. Min awwaliha, dari awal sampai akhir ayat itu. Akhirnya yang mana? Wa huwal aliyyul azim. Itu akhirnya. Nah, kemudian syaitan itu melanjutkan perkataannya. Wa qala li, maka saat itu dia menyampaikan kembali kepadaku, la yazal 'alaika minallahi hafil. Jikalau kamu membaca ayat ini sebelum tidur, maka malaikat penjaga
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Allah akan mengutus malaikatnya untuk menjagamu. Wala yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai waktu pagi. Masya Allah. Di sini Allah yang akan menjaga hambanya dengan mengutus malaikatnya di malam hari bagi hambanya yang mau membaca ayatul kursi sebelum tidur sampai pagi. Jadi dilindungi oleh Allah sampai pagi. Nah, terakhir kata Nabi, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Abu Hurairah, "Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub." Ketahuilah wahai Abu Hurairah, sesungguhnya yang dia katakan itu adalah benar. Yang dia katakan itu adalah benar. Ta'lam man tukhatib mundu thalathi layalin ya Aba Hurairah. Apakah kamu tahu siapa sih sebenarnya yang kamu ajak bicara itu selama 3 malam berturut-turut wahai Abu Hurairah? Qal la. Enggak ya Rasul, aku enggak tahu siapa dia. Aku nggak kenal siapa dia. Bahkan sebelumnya aku tidak pernah bertemu dengan dia. Jadi aku tidak tahu. Qal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, beliau bersabda, "Dzaka syaitan." Dia adalah syaitan. Masya Allah. Jadi dari peristiwa Abu Hurairah ini ternyata syaitan itu juga berpesan, baca ayatul kursi. Baca ayatul kursi. Waktu kapan? Sebelum engkau tidur. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperjelas, innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Sesungguhnya apa yang dia ucapkan itu kepadamu wahai Abu Hurairah itu benar. Benar apa yang telah ia ucapkan kepadamu. Padahal dia adalah sang pendusta. Nah, seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ubay bin Ka'ab di akhir hadis, di waktu pagi pada saat itu Ubay bin Ka'ab mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa kata beliau kepada Ubay setelah Ubay menceritakan tentang peristiwa itu? Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, shadaqakal khabith. Apa yang telah dikatakan oleh syaitan itu benar. Dia telah jujur kepadamu dari apa yang telah ia sampaikan kepadamu, wahai Ubay bin Ka'ab. Masya Allah. Jadi dari dua hadis ini, pertama, ternyata amalan yang bisa kita lakukan agar kita terlindung, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan jin ataupun syaitan yang berusaha untuk mengganggu kita, mengambil makanan kita, mengambil harta ataupun benda kita, maka secara umum ini adalah ayatul kursi. Baca ayatul kursi itu. Di waktu kapan? Di waktu pagi dan petang. Inilah amalan pertama yang bisa kita amalkan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya bersama sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kita amalkan secara rutin, kemudian yakin. Setelah itu kita bertawakal, semua pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan Allah memberikan perlindungan kepada kita, kepada keluarga kita, anak-anak keturunan kita, bahkan kepada harta, benda maupun makanan yang kita miliki. Barakallahu fiikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.